Kembalikan kenyamanan rumah kamu dengan air freshener Deosense. Dunia pasar modal menyuguhkan beragam instrumen investasi. Namun ada dua yang paling diminati, yakni saham dan obligasi. Saham dan obligasi mungkin sama-sama berharga, namun keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Lantas, apa saja perbedaan saham dengan obligasi? Saham adalah bukti kepemilikan dalam sebuah perusahaan publik yang dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Ketika Anda membeli saham, Anda sebenarnya membeli sebagian kepemilikan dari perusahaan itu. Semakin banyak saham yang Anda beli, semakin besar pula bagian kepemilikan Anda dalam perusahaan. Sementara obligasi yakni dokumen pengakuan utang jangka panjang yang menandakan seseorang sebagai kreditur. Ketika Anda membeli obligasi, mereka memberikan pinjaman kepada penerbit obligasi, baik itu perusahaan atau pemerintah. Berbeda dengan saham, yang memberikan kepemilikan dalam perusahaan, investasi dalam obligasi memberikan status sebagai pemberi pinjaman tanpa hak kepemilikan. Selanjutnya yakni cara jual dan beli. Saham dapat diperdagangkan kapan saja di pasar sekunder. Investor dapat membeli dan menjual saham sesuai keinginan mereka. Sementara obligasi memiliki jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh penerbitnya. Setelah mencapai jatuh tempo, pemilik obligasi dapat menukarnya dengan dana pokok. Obligasi dapat memiliki jangka waktu pendek, misalnya 360 hari, atau jangka waktu panjang dengan jatuh tempo lebih lama dari 5 tahun. Ketiga yakni kupon. Kupon obligasi atau imbal hasil merupakan nilai bunga yang secara berkala diterima oleh pemegang obligasi. Pembayaran kupon biasanya dilakukan setiap 3 atau 6 bulan. Terdapat 3 jenis kupon obligasi, di antaranya yakni obligasi tanpa bunga, surat utang yang tidak memberikan kupon secara berkala. Keuntungan obligasi ini diperoleh dari capital gain. Obligasi kupon tetap, surat utang yang menawarkan tingkat suku bunga tetap kepada investornya. Obligasi kupon mengambang, surat utang yang menawarkan kupon yang nilainya bisa berubah mengikuti indeks pasar uang. Keempat yakni keuntungan. Saham dan obligasi memberikan keuntungan berupa capital gain, yang merupakan selisih antara nilai jual dan nilai beli saham atau obligasi. Selain capital gain, saham juga dapat memberikan keuntungan berupa dividen, yaitu bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Secara umum, dividen dibayarkan 1 kali dalam setahun, biasanya antara bulan Januari hingga bulan Maret. Kelima yakni keuntungan investor. Investor di pasar modal, baik yang berinvestasi dalam saham maupun obligasi, memiliki beberapa hak di antaranya yakni selain itu, investor juga memiliki kewajiban, baik investor saham maupun obligasi, memiliki beberapa kewajiban di antaranya yakni itulah perbedaan saham dan obligasi. Bagi sahabat Kompas.com yang ingin memulai investasi, harus dipahami dahulu ya